Jadi kita selalu berpikiran positif, mengembangkan dasa dharma, tri dharma. Matese, 14 Agustus 2021, Wakil Dewan Pembina Pondok Pesantren Al-Hidayah Ganoman, Koripan Kecamatan Matese, Kyai Haji Khairul Huda Nurkholis SPD, membuka kegiatan Bulan Bakti Pramuka, gerakan penanganan limbah sampah rumah tangga, masjid dan ponpes yang bertempat di Pondok Pesantren Al-Hidayah Ganoman, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pada hari Kamis 12 Agustus 2021. Kegiatan ini diikuti oleh penggalang dan penegak pramuka SAKO SPN dengan melakukan pembersihan lingkungan pesantren dan pemilahan sampah organik dan non-organik sebagai pembelajaran untuk menjaga lingkungan pesantren yang bersih, asri, indah, dan nyaman. Haji Edi Sarwono SPD selaku Ketua SAKO SPN Al-Hidayah mengharapkan kegiatan ini bisa dilaksanakan oleh setiap kader pramuka di lingkungan Pondok Pesantren Al-Hidayah Ganoman, Desa Koripan, Kecamatan Matese. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, pramuka harus selalu terdepan, kegiatan tak boleh henti, terus berinovasi dengan tidak menyalahi protokol kesehatan, namun sasaran yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Salah satunya melaksanakan sosialisasi penanganan limbah rumah tangga, ungkapnya. Rangkaian kegiatan Bulan Bakti Hari Pramuka ini dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-60 di lingkungan SAKO SPN dengan tema Berbakti Tiada Henti, jelasnya. Sementara itu, Ketua Pondok Pesantren Al-Hidayah Ganoman, Desa Koripan, Kecamatan Matese, Suwanto SPD, mengungkapkan sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi di lingkungan masyarakat. Sampah yang tercampur antara sampah organik dan non-organik menjadi salah satu kendala yang memperlambat proses pengolahan sampah. Kurangnya edukasi pemilahan sampah menjadi salah satu penyebab masih tercampurnya antara sampah organik dan non-organik di pondok pesantren. Belum adanya pemilahan ini juga mengakibatkan susahnya pengolahan sampah organik yang bisa dimanfaatkan menjadi produk lainnya, misalnya pupuk kompos. Pemilahan sampah merupakan salah satu upaya pengurangan sampah agar tidak langsung terbuang di TPA. Edukasi pengelolaan sampah pondok pesantren adalah edukasi tentang pengelolaan lingkungan, terutama manajemen persampahan dari mulai sumber sampai dengan tempat pemrosesan akhir, serta bagaimana mengolah sampah yang ada. Salah satunya adalah pengomposan. Tujuan edukasi pengelolaan sampah pondok pesantren adalah untuk meningkatkan kesadaran sejak dini untuk memilah sampah dari sumber, sehingga bisa mengurangi sampah di TPA. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari edukasi pengelolaan sampah pondok pesantren adalah memberikan edukasi pemilahan sampah di pondok pesantren, memberi edukasi pengelolaan sampah organik sehingga bisa dimanfaatkan. Pengelolaan sampah organik menjadi pupuk cair, salah satu cara peduli terhadap sampah di sekitar kita. Cara ini akan cukup efektif untuk melestarikan dan membersihkan lingkungan sekitar, karena penanggulangan sampah memang harus mulai dari diri sendiri, lalu lingkungan sekitar kita. Pramuka SAKO SPN Al-Hidayah juga punya cara yang unik untuk membebaskan lingkungan dari tumpukan sampah, lalu membuatnya menjadi barang yang bermanfaat untuk penghijauan. Ketua Pramuka SAKO SPN Al-Hidayah, Bapak Edi Sarwono, mengatakan sampah-sampah organik bisa dikumpulkan untuk dijadikan pupuk organik dalam bentuk pupuk cair. Upaya kami, semua sampah yang berserakan di lingkungan dipilah antara organik dan non-organik. Sampah organik ini bisa kita jadikan pupuk yang berguna dengan alat tabung komposer. Sedangkan sampah plastik dikumpulkan supaya tidak membuat jorok lingkungan, lalu kita serahkan ke pengepul
untuk diolah kembali menjadi barang yang bermanfaat. Tong bekas digunakan sebagai tabung komposer. Tabung komposer ini bisa digunakan untuk mengumpulkan sampah organik menjadi pupuk cair. Untuk membuat pupuk cair dari sampah organik cukup mudah. Masukkan sejumlah serabut kelapa ke dalam bagian terbawah di dalam tabung. Lalu masukkan pula batang pisang di dalamnya. Keduanya berfungsi untuk menyerap cairan. Setelah itu barulah memasukkan sampah-sampah organik atau sampah rumah tangga ke dalam tabung komposer. Setiap kali memasukkan sampah kita beri bioaktivator, lalu tutup tabung komposer itu. Nah, tunggu sampai 7 hari atau 10 hari akan muncul cairan-cairan. Cairan-cairan ini nanti difermentasi. Fermentasi dengan perbandingan 1 liter cairan dari sampah organik dengan 10 liter air beras, 15 liter air serta setengah kilogram gula putih serta 1 kilogram gula merah. Fermentasi selama 14 hari. Setelah fermentasi, maka cairan tersebut sudah bisa dijadikan pupuk organik. Setidaknya bisa digunakan untuk menyirami tanaman di rumah. Misalnya di rumah menanam tanaman cabai dari pot kecil, lalu siram dengan pupuk cair ini. Saya kira cukup bermanfaat untuk penanggulangan sampah dalam skala kecil. Untuk menggunakan pupuk cair ini bisa juga dicampur dengan 1 liter pupuk organik. Cari perbandingan dengan 15 liter air, jadi cukup efisien. Terang Bapak Edi Sarwono. Bapak Edi Sarwono mengatakan menanggulangi sampah sebenarnya sangat mudah bila ada kemauan. Harus dimulai dari diri sendiri dulu untuk mengurus sampah di sekitar lingkungan kita. Dalam skala besar memang harus bergotong royong. Semua elemen perlu bergerak, termasuk di lingkungan Pondok Pesantren Al-Hidayah Nganuman ini. Tumpukan sampah yang ada di lingkungan sangatlah mengganggu pemandangan dan juga mencemari lingkungan. Agar lingkungan bersih dan sehat, kita pun sering mengambil jalan pintas untuk membersihkan tumpukan sampah tersebut dengan membakarnya. Tapi apakah cara tersebut merupakan cara yang benar? Berdasarkan peraturan daerah Perda nomor 2 tahun 2005 mengenai pengendalian pencemaran udara, membakar sampah baik di lingkungan rumah sendiri atau di tempat pembuangan sampah yang ada di sekitar tempat tinggal sudah dilarang. Membakar sampah tak hanya mencemari lingkungan tapi juga bisa membahayakan kesehatan. Menjaga rumah agar bersih dan tetap sehat dengan cara membakar sampah adalah salah besar, karena akan menyebabkan polusi udara karena menimbulkan debu dan asap hitam yang mengganggu. Sampah yang dibakar juga melepaskan karbon dioksida CO2 yang justru akan memperparah pemanasan global. Selain itu, gas klor yang dihasilkan dari pembakaran sampah juga dapat merusak atmosfer bumi. Tak hanya lingkungan saja, ternyata membakar sampah juga menimbulkan masalah baru bagi kesehatan. Selain melepaskan karbon dioksida, CO2, sampah yang dibakar juga menghasilkan karbon monoksida CO yang sangat berbahaya. Bila kita menghirup CO, hemoglobin di dalam darah yang seharusnya berfungsi mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh justru akan terganggu. Asap hitam yang dihasilkan dari pembakaran sampah akan menghasilkan hidrokarbon benzopirena yang 350 kali lebih berbahaya dari asap rokok. Untuk mengatasi dampak negatif dalam pembakaran sampah, kita perlu belajar dengan teknologi yang lebih baik. Demikian reportase. Kami mengucapkan terima kasih kepada Gugus Depan Ponpes Al-Hidayah Sako SPN Nusantara yang sudah membina siswa-siswi kami, santriwan, santriwati kami berkaitan dengan pengelolaan sampah yang berada di pondok. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami memberikan pembelajaran dan juga pembiasaan kepada santri-santriwan untuk nanti sebagai bekal mereka di kehidupan bermasyarakat, utamanya yaitu dalam pengelolaan sampah. Karena sampah ini mulai dari awal harus kita kelola dengan baik, mulai dari rumah tangga atau bahkan di pondok pesantren kita sudah kita biasakan, yaitu memilah sampah anorganik dan sampah organik.
Adapun sampah yang organik alhamdulillah sudah berjalan, yaitu ada proses pengomposan yang nanti juga akan dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Kemudian untuk sampah yang anorganik yang tidak bisa dibusukkan, kami juga diseleksi ada 2 bagian. Sementara yang kita saksikan di sini yaitu bagian sampah yang memang sudah tidak layak untuk diseleksi, sehingga langkah terakhir kami yaitu sampah ini harus dibakar supaya nantinya tidak terbawa arus, tidak dibawa kemana-mana, yang akhirnya merusak lingkungan, yang akhirnya lingkungan tidak bersahabat dengan kita, dan akhirnya membawa malapetaka bagi manusia. Maka pada proses kesempatan hari ini, anak-anak kami, santriwan santriwati di Ponpes Al Hidayah diberikan kesempatan untuk bagaimana mengelola sampah rumah tangga dengan baik. Sementara itu yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.